Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman peserta webinar Sosialisasi Politeknik Statistika STIS dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini, yaitu 2 jam lebih dekat dengan Politeknik Statistika STIS dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama kita mulai dengan pembukaan, lalu dilanjut dengan materi, di mana materi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pengenalan Politeknik Statistika STIS, dan yang kedua ada seputar penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS 2020. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab, setelah itu diakhiri dengan doa dan penutup. Sebelum itu saya ingin mengingatkan agar peserta diharapkan on-cam selama kegiatan sosialisasi berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia, terkecuali bagi peserta yang memiliki kendala dalam menggunakannya. Selain itu, teman-teman diharap unmute mic dulu apabila tidak dipersilahkan oleh moderator. Selain itu, diharapkan untuk mengubah username dengan format nama underscore asal daerah. Baik, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara webinar hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ini, acara webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Oke, memasuki acara yang kedua atau acara inti pada webinar hari ini yaitu pengenalan dan informasi seputar penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS 2020 yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Oke, untuk yang pertama, dipersilahkan kepada Kak Nisa Syahada untuk menyampaikan materi seputar pengenalan Politeknik Statistika STIS 2020. Kepada Kak Nisa, waktu dan tempat. Terima kasih. Sebelumnya, KMC, suara saya terdengar ya? Terdengar Kak Nisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman pejuang STIS. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Syahdatul Ani. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Statistika STIS tingkat 2 yang sekarang sedang menempuh studi di semester 4. Nah, jurusan saya adalah D4 Statistika. Nah, pada sosialisasi kali ini kita akan membahas mengenai 2 jam lebih dekat dengan Politeknik Statistika STIS. Oke, next. Nah, kita akan membahas mengenai seputar Politeknik Statistika STIS. Apa aja sih? Yuk simak berikut ini. Next. Jadi, outline kita hari ini adalah mengenai gambaran umum Politeknik Statistika STIS. Yang kedua, di mana sih lokasi kampus Polstat STIS? Dan yang ketiga, prodi apa aja yang ada di Polstat STIS. Next. Jadi teman-teman, Politeknik Statistika STIS itu adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Jadi, Polstat STIS merupakan institusi pendidikan yang berada di bawah naungan BPS. Apa sih BPS itu? Ya, BPS adalah Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga non-kementerian independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, BPS ini fungsinya adalah mengolah data statistik yang ada di seluruh Indonesia. Next. Nah, Politeknik Statistika STIS dari waktu ke waktu. Dulu ternyata namanya itu adalah Akademi Ilmu Statistik, teman-teman, yang didirikan pada tahun 1958, tepatnya tanggal 11 Agustus.
Nah, awalnya nih, AIS ini yang biasa kita sebut AIS, cuma punya satu jurusan, yaitu D3 Statistika. Kemudian seiring berjalannya waktu, perubahan peraturan, status dari Akademi Ilmu Statistik berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Statistika pada tahun 1998. Kemudian, pada tahun 2018, status tersebut berganti lagi menjadi Politeknik Statistika STIS atau yang biasa kita sebut Polstat STIS hingga sekarang. Nah, sebelumnya pada saat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, ini baru dikeluarkan dua jurusan baru, yaitu D4 Statistika dan D4 Komputasi Statistik. Oke, selanjutnya. Nah, di mana sih letak kampus Polstat STIS? Mungkin teman-teman pada masih banyak yang belum tahu ya. Jadi letaknya itu ada di Jalan Oto Iskandar nomor 64C, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, untuk teman-teman sedikit info nih ya. Jadi di kampus Polstat STIS itu tidak menyediakan asrama bagi mahasiswanya. Jadi kita nanti tinggal di kos atau kontrakan bersama teman yang ada di sekitar Politeknik Statistika STIS. Terus teman-teman juga nggak perlu khawatir karena di sana itu biaya hidupnya terjangkau, makan masih bisa murah, tempat kos-kosan juga masih bisa murah, tergantung keinginan teman-teman aja sih. Nah, di daerah Jakarta Timur ini juga merupakan daerah yang bagus gitu, maksudnya tidak terpencil tapi juga tidak strategis banget. Nah, tapi tetap aja teman-teman kalau mau kemana-mana itu mudah karena ada transportasi umum yaitu Transjakarta yang bisa membawa teman-teman kemana aja dengan ramah dan murah tentunya. Selanjutnya, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, program studi di Polstat STIS. Ada apa aja sih? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, Prodi D3 Statistika. Yang kedua ada program studi D4 Statistika. Dan yang ketiga ada program studi D4 Komputasi Statistik. Next. Nah, untuk program studi D3 Statistika ini, lama pendidikannya ada 3 tahun, sebanyak 6 semester. Kemudian gelar yang didapatkan adalah AMD Stat atau Ahli Madya Stat. Nah, untuk program studi D3 Statistika ini tidak bisa diikuti oleh semua mahasiswa dari Indonesia, hanya mahasiswa yang di luar Pulau Jawa dan Bali. Nah, terus kemudian kalau kita lulus dari D3 Statistika itu kerjanya apa aja sih? Ternyata dalam lingkup Badan Pusat Statistik, lulusan Prodi D3 Statistika akan diproyeksikan sebagai koordinator statistik kecamatan atau KSK yang merupakan ujung tombak kegiatan statistik di BPS. Apa sih KSK itu? Kenapa dibilang ujung tombak kegiatan? Ya enggak? Nah, kalian pada tahu nggak tahun kemarin tuh ada apa? Sensus penduduk 2020. Nah, sensus tersebut dilakukan dengan 2 cara. Ada cara online dan cara offline. Untuk penduduk Indonesia yang tidak mengisi secara online akan didatangi petugas untuk ditanyai seputar sensus tersebut. Nah, petugas tersebut setelah mendapatkan data akan diberikan kepada KSK atau Koordinator Statistik Kecamatan. Makanya disebut sebagai ujung tombak kegiatan karena mereka lah yang membawa data penting yang paling data mentah itu yang paling penting gitu. Nah, untuk selanjutnya kuliahnya itu ngapain aja sih? Jadi di kurikulum 2016 Prodi D3 Statistika Polstat STIS punya beban studi 111 SKS yang terbagi ke dalam 42 mata kuliah yang dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun tentunya. Nah, kurikulumnya terdiri dari kurikulum inti sebanyak 18 mata kuliah atau 54 SKS dan kurikulum institusional sebanyak 24 mata kuliah atau setara dengan 57 SKS yang meliputi kuliah teori dan praktikum, praktik kerja lapangan, ujian komprehensif, serta tugas akhir. Disclaimer ya buat teman-teman. Nah, soalnya ini merupakan informasi
dari kurikulum lama, yaitu kurikulum 2016. Kebetulan terdapat kurikulum baru yang ada pada tahun pelajaran 2020-2021, tepatnya pada semester genap ini. Namun, kurikulum baru tersebut masih dalam proses penyempurnaan, sehingga belum bisa terdapat publikasi mengenai kurikulum baru tersebut. Jadi, nanti semua yang saya katakan itu berdasarkan kurikulum yang lalu, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman ke depannya mau gimana. Walaupun nanti mungkin bakal sedikit ada perbedaan tentunya. Next. Nah, prodi yang kedua ada program studi D4 Statistika. Ini merupakan jurusan saya, teman-teman. Lama pendidikannya 4 tahun, ada 8 semester. Nah, gelarnya yang didapat setelah lulus adalah Sarjana Terapan Statistika. Sarjana Terapan Statistika ini setara kok dengan Sarjana S1, teman-teman. Jadi, nanti lulusan dari D4 Statistika bisa aja langsung daftar ke S2, langsung lanjutkan studi ke S2. Beda dengan D3 Statistika, mereka harus melakukan studi alih kesetaraan S1. Kemudian, STR Stat ini Sarjana Terapan Statistika ya, teman-teman. Kemudian, kompetensi lulusan dari Prodi D4 Statistika ini akan disiapkan untuk menjadi tenaga siap pakai di bidang perencanaan survei atau sensus, pengolahan data hasil survei atau sensus, dan analisis statistik. Lulusan merupakan ahli statistika yang mampu merancang kegiatan survei yang efisien di bidang ekonomi, sosial, dan kependudukan dengan penerapan metode sampling yang tepat untuk keperluan estimasi populasi. Kenapa sih kayak ribet banget gitu? Enggak, teman-teman. Ternyata ini tuh penting banget. Nah, kenapa sih kita perlu membuat kegiatan survei itu menjadi efisien? Karena ada waktu yang diperlukan dalam pencarian data tersebut. Terus kemudian juga ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Maka statistisi dari Prodi D4 Statistika ini harus tahu metode apa yang paling tepat digunakan. Kenapa sih kita tuh harus susah-susah cari data gitu? Buat apa? Nah, data itu penting banget, guys, teman-teman, buat pembangunan Indonesia ini. Jadi mereka menjadi fondasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya pembangunan seperti itu. Perlu nggak sih di sana itu dibangun jembatan? Perlu nggak sih dibangun rumah sakit atau sekolah? Karena dengan data kita tuh bisa memproyeksikan ke depannya itu jumlah siswa di sana itu berapa, jumlah penduduk di sana itu berapa. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya. Nah, masih dengan Prodi D4 Statistika ini ya, lulusannya itu mampu mengkaji instrumen yang digunakan oleh BPS dalam menghasilkan official statistik yang valid dan reliable, serta mampu mengembangkan metode yang digunakan untuk peningkatan kualitas dan data. Jadi nanti kita di STIS itu statistik berbasis official statistik ya, atau statistika perkantoran. Jadi kita itu dicetak untuk bekerja secara statistik perkantoran karena setelah lulus langsung bekerja di BPS atau Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ternyata teman-teman di Prodi D4 Statistika itu dibagi lagi tuh jadi peminatan statistika ekonomi sama statistika sosial dan kependudukan. Terus gimana kita bisa masuk atau bisa milih antara yang ekonomi atau yang sosial dan kependudukan? Jadi, menurut kurikulum 2016 atau yang lalu ini, peminatan program studi D4 Statistika ini dipilih saat semester 5 atau di tingkat 3. Jadi, nanti mahasiswa bisa memilih sendiri prodi peminatan mana yang ia inginkan. Namun, setiap prodi memiliki kuota yang akan ditentukan oleh dosen. Nah, apabila kuota sudah full, maka keputusan final itu akan tetap dari dosen. Namun, keduanya tetap menyenangkan kok, teman-teman. Jadi, statistika ekonomi itu membahas tentang, mungkin teman-teman sering dengar peningkatan harga sembako ketika lebaran atau ketika perayaan-perayaan besar gitu, terusan inflasi, deflasi. Nah, kalau statistika sosial dan kependudukan
angka kemiskinan, angka pengangguran, ketenaga kerjaan, dan lainnya. Banyak banget teman-teman. Jadi keduanya tetap menyenangkan. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah prodi yang ketiga, D4 Komputasi Statistik. Selama pendidikannya dan gelarnya sama dengan prodi yang sebelumnya, D4 Statistika, yaitu 4 tahun selama 8 semester, dan gelarnya adalah STR Stat atau Sarjana Kelautan Statistika. Nah, lulusannya ngapain aja sih? Ada kayak komputasi gitu. Nah, jadi mereka akan menguasai berbagai teknik statistika dasar atau lanjutan dan teknik data mining dan machine learning sehingga mampu melakukan analisis menggunakan teknik tersebut. Mereka mampu menggunakan ataupun mengembangkan sendiri berbagai aplikasi pengolahan data dan analisis statistik menggunakan bahasa pemrograman komputer seperti Java, Python, atau R scripting. Jadi teman-teman mungkin nih yang di SMA kayak udah menyentuh pemrograman gitu ya, udah kayak tertarik banget, ini tuh cocok banget deh buat kalian. Mungkin ada teman-teman yang SMK teknik komputer, kan sekarang udah bisa tuh daftar. Nah ini mungkin malah sesuai banget dengan passion kalian kan ya. Kenapa sih? Apalagi ya, jurusan komputasi statistik itu sekarang prospek kerjanya lagi bagus-bagusnya teman-teman. Apalagi di era digital seperti ini. Kita kan apa-apa memerlukan agar bisa dilakukan via handphone, via gadget kalian kan. Jadi bisa banget deh komputasi statistik ini buat aplikasi kayak gitu. Terusan kenapa sih di BPS perlu komputasi statistik, iya nggak? Nah, bayangin teman-teman, mungkin kalau waktu di SMA ya, teman-teman ada materi bab statistika. Nah, itu mungkin teman-teman nyari data kayak berat badan teman sekelas, tinggi badan teman sekelas. Nah, terusan teman-teman cari mean, median, gitu-gitu kan. Nah, bayangin deh, data yang digunakan ini adalah data seluruh penduduk Indonesia. Nggak kebayang banyaknya seberapa. Jadi kita itu perlu teknologi machine learning itu yang dikerjakan oleh para lulusan komputasi statistik. Keren banget nggak sih? Next. Nah, jadi mahasiswa yang diterima di prodi D4 Komputasi Statistik akan mempelajari pengetahuan jaringan dan pemrograman komputer, serta pengolahan data dengan mengkombinasikan metode statistik dan algoritma data mining. Nah, sama seperti prodi D4 Statistika teman-teman, jadi mereka juga bakal dibagi ke dua peminatan prodi. Ada data science dan ada sistem informasi nih. Pemilihan untuk memasuki kedua peminatan tersebut juga sama seperti sebelumnya. Nanti mahasiswa bisa memilih, kemudian tetap dosen yang menentukan kita bakal masuk ke mana. Dua-duanya ini juga sangat keren dan berguna banget ya teman-teman. Data science, kita bisa jadi data scientist, data analytis, terus data engineer, seperti itu. Kemudian di sistem informasi, jadi web developer, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa nanti kakak sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Kak MC. Oke, terima kasih untuk Kak Nisa atas penyampaian materi seputar pengenalan Politeknik Statistika STIS. Nah, kita kan udah tahu nih tentang sejarah sampai prodi-prodi yang ada di STIS. Nah, selanjutnya tanpa lama-lama lagi ya, kita persilakan kepada Kak Eka Putri untuk menyampaikan materi seputar penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS tahun 2020. Nah, kepada Kak Eka, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta sosialisasi Polsat STIS.
Terlebih dahulu perkenalkan ya, nama saya Eka Putri Lailatul Cahyani. Saya mahasiswa tingkat 1 Prodi D4 Statistika. Nah, kali ini kita akan membahas seputar SPMB Polstat. Next. Nah, apa aja sih yang harus diketahui? Kita di sini akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, kuota penerimaan. Kedua, persyaratan dan biaya seleksi. Yang ketiga, tahapan seleksi. Dan yang terakhir adalah perbedaan SPMB 2019 dan 2020. Next. Oke, yang pertama, kuota penerimaan. Teman-teman harus tahu, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-M-TK17-M-M-M-01.00/2020 tentang prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa-siswi STIS tahun anggaran 2020, jumlah mahasiswa yang diterima di tahun 2020 adalah sebanyak 600 orang. Dengan rincian Prodi D3 Statistika sebanyak 150 mahasiswa, kemudian Prodi D4 Statistika sebanyak 300 mahasiswa, dan yang terakhir Prodi D4 Komputasi Statistik sebanyak 150 mahasiswa. Nah, dari kuota yang 600 orang itu sebenarnya tidak serta-merta STIS itu mencari 600 mahasiswa itu, akan tetapi kita harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan. Dan nilai plusnya itu adalah selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan, tapi tanpa uang saku. Oke, next. Nah, yang kedua adalah persyaratan dan biaya seleksi. Next. Apa aja sih persyaratannya? Ada 2 persyaratan. Yang pertama itu persyaratan umum, yaitu ada 10 persyaratan. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, tentunya kita harus sehat. Kemudian yang kedua adalah tidak buta warna. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang buta warna itu tidak bisa ditolerir ya, karena di dalam statistika tentunya kita akan menjumpai diagram, kemudian kayak intinya kayak histogram yang memiliki warna-warna dengan makna tertentu. Jadi tentunya warna itu sangat penting. Oke, kemudian yang ketiga, lulusan SMA atau MA peminatan IPA atau IPS semua prodi. Jadi sudah bisa untuk semua prodi. Kemudian untuk SMK atau MAK peminatan Teknik Komputer dan Informatika khusus prodi D4 Komputasi Statistik. Dan mungkin tadi sudah disinggung sama Kak Nisa bahwa yang SMK sudah bisa mengikuti, tapi khusus untuk jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Kemudian yang keempat adalah nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80 untuk skala 1 sampai 100 atau 3,2 untuk skala 1 sampai 4 pada SKL atau SKHUS. Yang kelima, belum dan bersedia tidak menikah selama menempuh pendidikan di STIS sampai pengangkatan PNS. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti kalau sudah lulus STIS, boleh nikah kok. Bukan berarti nggak boleh nikah. Oke, kemudian umur minimal 16 tahun, maksimal 22 tahun per tanggal 1 September 2020. Jadi misalkan nih teman-teman lulusnya SMA itu umur 16 tahun atau menuju 17, itu masih bisa misalkan di tahun pertama gagal, ada kesempatan 4-5 kali lagi untuk mengulang. Kemudian yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Yang 8, bersedia mematuhi peraturan Polstat STIS. Kemudian yang ke-9, bersedia menandatangani SPID bagi yang lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di STIS. SPID itu apa sih, Kak? Itu tuh surat perjanjian ikatan dinas. Jadi kita kan mau masuk di STIS, jadi kita terikat, makanya status kita itu disebut ikatan dinas. Kemudian yang terakhir, setelah lulus dari Polstat STIS, bersedia ditempatkan di BPS atau kementerian atau lembaga instansi lain sesuai penempatannya di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota. Next.
Itu tadi persyaratan umumnya. Nah, ada persyaratan khusus nih buat program Diploma 3 Statistika. Jadi, persyaratan khususnya adalah untuk peserta domisili Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara dengan dibuktikan kakak itu hanya yang boleh mendaftar di D3 Statistika, karena yang yang boleh mendaftar di D3 itu yang Indonesia bagian tengah ke timur. Jadi untuk misalkan nih, aku kan Jawa, jadinya aku hanya boleh mendaftar di D4, antara D4 Statistika sama D4 Komputasi Statistik. Selain itu, nggak boleh. Jadi ada persyaratan khususnya. Oke, next. Nah, bicara masalah biaya, teman-teman harus mempersiapkan ya. Jadi di awal tes kita diwajibkan untuk membayar sebesar 300.000 dan hal ini sudah tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Next. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan seleksi. Berapa sih tahapan yang harus kita lalui? Untuk tahun 2020 ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu tes SKD atau seleksi kompetensi dasar, kemudian yang kedua adalah tes potensi akademik atau matematika, dan yang terakhir adalah tes kesehatan dan kebugaran. Untuk yang pertama yaitu tes SKD atau seleksi kompetensi dasar itu diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berkoordinasi dengan Politeknik Statistika STIS menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Jadi untuk masalah tempatnya juga untuk tes di STIS itu berdasarkan ibu kota provinsi masing-masing. Misalkan Jawa Timur berarti BKN Surabaya, seperti itu. Kemudian untuk sistem penilaiannya, benar dikali 5, salah 0, kosong 0. Jadi disarankan untuk teman-teman itu menjawab semua soal, karena kalau misalkan dikosongi nanti kita yang rugi, karena salah kan tidak dikurangi, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada ambang batas. Apa sih ambang batas? Bagi yang belum tahu, ambang batas itu adalah nilai minimum yang harus dicapai untuk bisa lolos di SKD ini. Dan untuk SKD itu terdiri dari subtes, 3 subtes. Yang pertama ada TWK, tes wawasan kebangsaan, yang berjumlah 6 dengan ambang batas 65, kemudian TIU 80, dan TKP, tes kepribadian, itu ambang batasnya 126. Kemudian yang terakhir adalah untuk jumlah soal. Untuk jumlah soal TWK 30, TIU 35, dan TKP adalah 35. Jadi totalnya 100 soal dengan waktu 90 menit. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman saat mengerjakan soalnya. Next. Nah, kalau yang masih bingung dan belum tahu, Kak masih bingung gimana sih gambaran materinya, itu yang TWK, itu bisa dibilang seperti PPKN, jadi mencakup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI, Tata Negara, Nasionalisme, dan Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk TIU, itu ada sinonim, antonim, analogi, silogisme, kemampuan numerik, deret angka dan huruf, dan juga spasial. Untuk TKP, dari kata-katanya kan tes kepribadian, tentunya menguji kepribadian kita. Dan di dalam tes TKP itu tidak ada nilai 0, adanya 1, 2, 3, 4, 5. Jika jawabannya mendekati akan mendapatkan 5, dan jika jawabannya jauh, itu akan mendapatkan nilai 1. Kemudian apa aja yang keluar di TKP itu? Ada pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan lain-lain yang tentunya berhubungan dengan dunia kerja kita nantinya. Oke, next. Nah, untuk tahun 2020 kemarin, jumlah peserta lolos ambang batas SKD itu
dari 26.822 orang yang lolos ke tahap 2 itu sebanyak 1.615 peserta. Dengan rincian D3 statistika sebanyak 265 orang, kemudian D4 statistikanya 900 orang, dan D4 komputasi statistik 450 orang. Jadi ketika kita mendaftar, ketika kita mengisi formulir, kita kan sudah disuruh mengisi jurusan apa yang mau kita pilih. Nah, jadi ketika perankingan, kita akan langsung otomatis di ranking berdasarkan formasi prodi yang kita pilih. Next. Lalu ada yang bertanya, Kak, nilai terendah yang harus dicapai berapa? Nah, untuk masing-masing formasi itu kan ada sendiri-sendiri. Yang pertama, untuk D3 statistika itu tahun kemarin nilai SKD terendah yang harus dicapai itu 277. Sedangkan untuk D4 statistikanya terendahnya itu 403 dan untuk D4 komputasi statistik nilai terendah yang lolos itu 390. Jadi kita belum tahu tahun depan berapa karena memang tidak bisa diprediksi ya, tapi mungkin teman-teman bisa jadikan ini untuk acuan kalau bisa lebih tinggi dari ini. Next. Oke, untuk tahap yang kedua adalah tes potensi akademik atau matematika. Ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu. Yang pertama adalah sistem ujiannya, itu menggunakan ujian berbasis komputer. Kemudian untuk jumlah soalnya, itu sebanyak 40 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. Jadi sama dengan yang awal tadi, yang SKD. Kemudian untuk sistem penilaian nih, benarnya dikali 4, salah dikurangi 1, dan kosongnya 0. Jadi disarankan untuk teman-teman menjawabnya itu benar-benar yang bisa, yang benar-benar yakin jawabannya. Karena salah satu saja sudah bisa mempengaruhi. Jadi harus pandai-pandai taktiknya juga dalam mengerjakan. Oke, next. Nah, untuk gambaran materi yang sering keluar itu berkutat pada 11 materi ini. Yang pertama, turunan, integral limit, 2, peluang, permutasi, kombinasi, 3, statistika, 4, barisan, darat aritmatika, dan geometri, yang kelima, trigonometri, 6, fungsi komposisi dan inverse, yang ketujuh, persamaan garis dan lingkaran, 8, program linier, SPDV, yang ke-9, matriks dan vektor, yang ke-10, logika matematika, dan yang ke-11 adalah teori mas dan lain-lain. Jadi nggak membatasi di luar materi ini, tapi kebanyakan yang keluar ini seperti itu. Nah, bagi kalian yang mau tahu gimana sih model-model soalnya atau yang pengen melatih lagi, mengasah lagi kemampuan, bisa banget ikutan tryout-nya yang diadakan oleh @pejuangstis_ di tanggal 28 Februari nanti. Jadi jangan lupa cek Instagramnya dan stay tune terus untuk update informasi selanjutnya. Oke, next. Nah, untuk jumlah peserta yang lolos ke tahap 3 di tes kedua yang matematika kemarin itu ada keterangan P atau L, itu artinya lulus passing grade dan ikut seleksi lanjutan. Jadi untuk yang keterangannya P itu hanya lulus passing grade saja, tapi tidak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Untuk program D3 statistika dari 265 orang, yang lolos ke tahap 3 adalah 69. Kemudian D4 komputasi statistiknya 185. Dan yang D4 statistikanya sejumlah 366 orang. Jadi total yang lolos ke tahap 3 adalah sebanyak 620 orang. Untuk nilai yang tertinggi untuk D3 statistikanya itu kemarin 120 dengan terendahnya 40. Kemudian D4 statistikanya tertinggi 141 dan yang terendah itu 70. Sedangkan D4 komputasi statistiknya tertinggi 150 dan yang terendah adalah 72. Next. Oke, kita sudah sampai di tes ketiga atau terakhir, yaitu kesehatan dan kebugaran. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa di STIS itu nggak ada tes fisik ya teman-teman, jadi adanya tes kesehatan
Dan untuk sistem penilaiannya itu menjadi rahasia dari Polsat STIS sendiri. Jadi setelah kita tes, kita tidak diberitahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita tuh nggak tahu. Jadi kita nggak bisa memberitahu karena kita juga tidak tahu. Untuk tahapan tesnya itu ada beberapa, yaitu EKG jantung, rongsen paru-paru, tes darah, tes urin, THT, tes mata, tes buta warna, TT, dan TB. Untuk anus dan kelamin itu opsional, karena kalau misalkan teman-teman punya masalah, merasa punya ada gangguan gitu, nanti dites. Kalau misalkan nggak ada, ya tidak akan dites. Nah, untuk biaya itu berbeda-beda. Jadi kita bayar lagi untuk tes yang ketiga ini, itu tergantung wilayah atau daerahnya. Kisaran 800.000 sampai 1.200.000. Oke, next. Nah, ini pengumuman final tahun 2020. Jadi tahap 3 ke tahap final akhirnya. Pengumuman terakhirnya itu untuk D3 statistikanya berjumlah 66 orang, kemudian D4 statistikanya 346 orang, dan untuk D4 komputasi statistiknya 173 orang. Next. Oke, jadi untuk yang pembahasan keempat ini, perbedaan SPMB Polsat STIS 2019 dan 2020. Jadi ada perbedaan nih teman-teman dari tahun sebelumnya, baik dari tahapannya, kemudian ambang batasnya, jumlah soalnya, itu banyak banget yang berubah. Mulai dari calon mahasiswa barunya, itu untuk tahun 2019 hanya untuk lulusan SMA atau MA peminatan IPA atau IPS saja. Sedangkan untuk tahun 2020, sudah ada SMK atau MAK, peminatan teknik komputer dan informatika khusus untuk D4 komputasi statistik. Jadi ada perubahan di lulusannya untuk calon mahasiswa barunya. Kemudian untuk nilai matematika dan bahasa Inggris di tahun 2019 itu minimal 70 dengan skala 1 sampai 100 atau 2,8 untuk skala 1 sampai 4. Kemudian untuk tahun 2020 berubah dengan nilai minimalnya itu 80 untuk skala 1 sampai 100 dan 3,2 untuk skala 1 sampai 4 di ijazah atau surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian sementara. Kemudian untuk tahapannya juga itu berkurang. Di tahun 2019 itu ada 4 tahap. Ada MTK, SKD, psikotes, dan kesehatan. Sedangkan untuk tahun 2020 itu berkurang 1 tahap, yaitu yang tidak ada adalah tes psikotesnya. Kemudian ambang batasnya juga berbeda. Di tahun 2020 itu menurun dari 75 menjadi 65, kemudian TU sama 80, dan untuk yang TKP-nya 143 itu mengalami penurunan menjadi 126. Next. Kemudian jumlah soal juga ada pengurangan juga. Sebenarnya bukan pengurangan, tapi perubahan di subtesnya. Untuk TWK yang awalnya 35 menjadi 30, kemudian yang TIU-nya berubah dari 30 menjadi 35, dan untuk yang TKP-nya sama, yaitu 35. Kemudian untuk jumlah soal matematikanya, ini berubah dari yang awalnya 60 menjadi hanya 40 soal saja di 10 menit. Kemudian untuk tanggal pendaftaran online-nya, yang 2019 itu dimulai tanggal 9 sampai 30 April, sedangkan yang 2020-nya 8 sampai 23 Juni. Dan yang terakhir, untuk biaya tes kesehatan, itu untuk tahun 2019 itu gratis, sedangkan untuk tahun 2020 itu kita bayar mandiri. Mungkin juga karena dampak dari COVID-19 ini, sehingga mempengaruhi beberapa kebijakan juga. Jadi belum tahu untuk tahun 2021 gimana-gimananya, nanti tunggu kebijakan dari STIS. Oke, next. Alurnya dari mulai pendaftaran sampai tesnya dan kuliahnya.
Jadi dari awal untuk yang pertama itu kan pendaftaran online. Itu tanggal 8 sampai 23 Juni 2020. Kemudian di bulan Juli 2020 itu ada tahap 1 seleksi SKD-nya, seleksi kompetensi dasar, mulai dari pemberitahuan tempat tesnya, kemudian sesi kita sesi berapa, kemudian hari tesnya, dan di tanggal 12 Agustus kita pengumuman hasil ujian tahap 1. Tentunya pengumumannya juga online. Di tanggal 22 sampai 24 Agustus ada ujian tahap 2, yaitu tes potensi akademik matematika. Kemudian berselang 2 minggu itu ada tes hasil ujian tahap 2. Kemudian di tanggal 3 sampai dengan 4 September pendaftaran ulang online mengikuti tahap 3. Jadi kenapa kok di situ ada pendaftaran ulang online? Jadi kan gini, sudah diberitahukan di awal kalau misalkan tesnya itu kita bayar mandiri. Jadi bagi teman-teman yang misalkan gimana ya, ikut apa enggak, itu bisa enggak ikut itu dengan tidak mengikuti pendaftaran ulang online. Kalau misalkan masih mau lanjut, harus mengikuti pendaftaran ulang online gitu. Kemudian di tanggal 8 sampai dengan 10 September, ujian tahap 3-nya, tesnya kesehatan dan kebugaran. Kemudian di tanggal 26 September itu pengumuman hasil ujian tahap 3, jadi pengumuman finalnya. Sedangkan untuk di tanggal 27 sampai 28 itu ada pendaftaran ulang online. Jadi karena memang masih COVID, jadi kita tetap pendaftaran ulangnya itu secara online. Untuk daftar ulang dan verifikasi berkas di tanggal 29 sampai dengan 30 September juga dilakukan secara online karena memang tidak memungkinkan untuk datang ke kampusnya langsung. Dan di tanggal 1 Oktober 2020 itu ada penyambutan mahasiswa baru dan di tanggal 5 Oktober dimulai perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Next. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman materi seputar SPMB tahun 2020. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Eka Putri atas penyampaian materi tentang penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS 2020. Lumayan nih menambah informasi dan teman-teman mungkin udah ada gambaran ya mengenai apa yang harus dipersiapkan untuk PMB 2021 nanti. Oke, acara selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya seputar entah itu Politeknik Statistika STIS atau PMB, itu bisa langsung bertanya menggunakan fitur raise hand. Bagi teman-teman yang belum tahu, fitur raise hand itu ada di bagian reaction yang ada di bawah, terus nanti teman-teman klik, nanti muncul raise hand. Terus jangan lupa kalau sudah raise hand nanti bisa di lower hand ya. Di sini aku buka satu termin dulu, di mana tiap satu terminnya itu ada 3 pertanyaan. Jadi oke, bagi teman-teman bisa langsung raise hand untuk bertanya apapun soal STIS. Teman-teman nggak usah malu-malu ya, mau tanya tentang ini atau apapun, itu pokoknya tentang STIS. Oke, ini aku udah lihat ada yang raise hand nih. Kepada saudari Akila, boleh langsung untuk bertanya. Bisa di-unmute ya. Sebelumnya maaf ya nggak bisa pakai virtual background soalnya belum di-update-nya. Di sini saya mau bertanya Kak, kan kalau STEM itu menggunakan nilai UTBK, sedangkan di STIS belum ada ketentuan itu apakah boleh yang lolos dari SNMPTN masih bisa mendaftar STIS Kak? Itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk
Saudari Akila, ini saya tampung dulu ya pertanyaannya sampai 3. Oke, karena teman-teman di sini mungkin ada yang nggak bisa fitur raise hand-nya, bisa bertanya di kolom komentar ya. Ini aku bacain yang ada di kolom komentar. Kak mau tanya nih, untuk penempatan setelah lulus, apa bisa ditempatkan di BUMN? Oke, ini pertanyaan kedua aku tampung dulu. Terus ada lagi yang tanya nih, izin bertanya Kak, apa yang seringkali menjadikan kita nggak lolos di tes kesehatan? Mungkin ada tips nih untuk di tes kesehatan itu Kak. Oke, karena udah tertampung 3 pertanyaan, aku serahkan ke pemateri untuk menjawab dari 3 pertanyaan itu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Saudari Akila mengenai nilai UTBK dan apakah kalau udah keterima di SNMPTN nih, bisa masih mendaftar di STIS. Silakan Kak untuk dijawab. Mungkin Kak Eka aja kali ya jawabnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Yang lolos SNMPTN, apa tetap bisa ikut? Tetap bisa deh, karena nggak ada ketentuan lolos SNMPTN atau lolos SBMPTN gitu, nggak ada. Jadi tetap bisa ikut, tapi nanti mungkin di akhir itu kayak apa ya? Mungkin adanya harus cabut di kampus sebelumnya kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada ikatan sama kampus yang sebelumnya kayak gitu. Untuk masalah boleh apa enggak itu tetap boleh kok. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Dari Kak Nisa mungkin ada tambahan atau kita lanjut ke pertanyaan kedua? Itu udah cukup ya, jadi udah jelas. Pokoknya kalau kalian udah keterima SNM, nggak apa-apa, daftar aja gitu di SIS, karena kan nggak ada aturan itu tadi ya. Kira cukup sih. Langsung ke pertanyaan kedua aja kali ya. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, penempatan setelah lulus apa bisa ditempatkan di BUMN? Kalau untuk sejauh ini, kalau di BUMN itu masih belum bisa ya, tapi bisa kok di kementerian lainnya. Jadi kalau kita udah lulus itu kan bakal di ranking tuh, ya kan? Nah, biasanya 100 mahasiswa dengan IPK terbaik saat lulus itu bisa ditaruh di kementerian lain, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait. Jadi bisa aja nih masuk ke Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, karena mereka kan juga perlu gitu calon statistisi kayak kita gitu. Jadi nggak melulu kerja di BPS, bisa aja gitu. Siapa tahu mungkin kan pilihnya di STAN kan ya, tapi mungkin bisa aja tahun ini nggak masuk, nggak buka pendaftaran gitu kan. Tetap aja ada peluang kalian buat kerja di Kementerian Keuangan gitu teman-teman. Semoga menjawab ya. Mungkin Kak Eka ada tambahan? Cukup sih Kak dari penjelasan Kak Nisa tadi. Oke, yang tadi itu yang mungkin belum jelas ya, yang untuk Akila, UTBK perlu apa enggak? Kayak STAN ya mungkin. Di STIS itu kalau tahun kemarin sih enggak, tapi untuk tahun ini kita belum tahu karena memang belum ada kebijakan dari STIS-nya langsung. Untuk sampai sekarang sih belum ada informasi, tapi menunggu saja nanti bagaimana kelanjutannya. Gitu. Mungkin sudah jelas ya, Akila. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang tips itu tadi kesehatan. Gimana, apa yang menjadikan kita tidak lolos di tes kesehatan? Itu
balik lagi kita belum tahu, sampai sekarang itu nggak tahu apa penyebab kita lolos pun kita nggak tahu, karena memang itu menjadi rahasianya STIS. Jadi setelah kita tes, itu hasilnya akan diserahkan ke STIS. Jadi kita benar-benar nggak tahu apa yang menyebabkan kita nggak lolos. Kemudian untuk tips di tes kesehatan, kalau menurutku sih jaga pola makan, kemudian pola tidur juga, karena nantinya kan pengaruh di mungkin jantung, terus paru-paru itu ya. Olahraga juga kalau bisa, karena orang yang olahraga itu jantungnya akan beda dengan orang yang nggak pernah olahraga, kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalau benar-benar pengen di STIS sudah bisa dipersiapkan. Oke sih, menurut aku itu. Mungkin Kak Nisa ada tambahan? Ya, aku mau nambahin sih, yang jelas tadi kan udah di awal udah dikasih tahu ya, kalau buta warna itu maupun buta warna total maupun parsial kan nggak bisa tuh daftar. Nah, kalian tuh harus cek dulu dari awal kalian tuh buta warna apa enggak. Kan sayang banget kalau kalian tes bertahap-tahap terus di tahap terakhir ternyata kalian fix buta warna dan auto nggak lolos kan. Jadi itu sih perlu di highlight. Kemudian jelas daya tubuh itu harus fit ya saat melakukan tes kesehatan. Tidak sakit, tidak sedang mengkonsumsi obat seperti itu. Kemudian hamin seminggu atau beberapa hari sebelumnya kalian harus sering-sering olahraga, banyak-banyak makan buah, jaga pola makan, jaga pola tidur, agar tubuh itu bisa berada pada fase paling optimal. Itu tipsnya ya tadi ya, tipsnya pokoknya jangan lupa selalu berlatih olahraga, bisa jogging, bisa apapun yang kalian suka, sama jaga pola makan sih yang penting. Tuh. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Nisa dan Akila. Sepertinya teman-teman nih antusias banget ya, banyak pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, aku pilih 3 lagi. Ini ada pertanyaan dari saudari Amelia. Kak, untuk tinggi badan dan berat badannya itu gimana ya? Terus pertanyaan dari saudari Diana, untuk harus lepas dari ikatan dinas lainnya itu pas awal pendaftaran atau saat dinyatakan sudah masuk STIS ya, Kak? Lalu yang ketiga nih dari saudara Fauzan, Kak, daerah sekitar STIS itu kalau hujan deras masih suka banjir nggak, Kak? Karena kan dia tuh berdekatan sama Sungai Ciliwung, dan dulu setahu saya tiap hujan deras itu selalu ada berita banjir di Sungai Ciliwung. Oke, cukup 3 pertanyaan ini dulu. Silakan dijawab nih untuk Kak pemateri. Oke, mungkin untuk masalah tinggi badan sama berat badan ya, itu menurutku sih nggak ada ya, kayaknya nggak ada ketentuan. Jadi ya intinya kayak ya normal-normal aja, tapi aku kurang tahu juga untuk masalah misalkan sampai berat badan yang benar-benar gemuk kayak gitu, aku sih nggak tahu. Cuman sejauh ini setahu aku sih nggak ada ketentuan seperti itu. Mungkin Kak Nisa bisa menambahkan. Ya benar, nggak ada ketentuan buat tinggi badan sama berat badan. Jadi semua kan kampus kan dia nggak stadion itu anak kayak pangkon balkon pangkon berapa apa itu ini ngopi Untuk yang pertanyaan kedua tadi, gimana? Pertanyaannya bisa diulang? Untuk harus lepas dari ikatan dinas. Pertanyaan yang kedua itu, jadi untuk harus lepas dari ikatan dinas lainnya itu pas
awal pendaftaran atau waktu dinyatakan sudah masuk STIS nih, Kak? Gimana itu, Kak Nisa? Mungkin Kak Nisa mau menjawab. Ini maksudnya dia sekarang lagi studi di Ikatan Dinas lain, terus ingin pindah ke STS gitu. Aku lurusin dulu nih. Diana, apa kayak gitu ya maksudnya ya? Untuk harus lepas dari ikatan dinas lainnya itu pas awal pendaftaran atau saat dinyatakan sudah masuk STIS. Jadi kan kalau mau daftar itu yang penting persyaratannya kan ada ya, persyaratannya ada. Nah, kalau masih bisa sesuai dengan persyaratannya itu masih bisa mendaftar walaupun dia itu masih dalam fase masih berstatus sebagai mahasiswa di kampus lain gitu. Sebenarnya aku kurang paham ya kalau di kampus PTK sedang kuliah di PTK terus daftar di STS gitu bisa apa enggak gitu ya. Kalau yang itu aku kurang tahu sih, kayaknya sih nggak bisa. Tapi kalau yang dari kampus PTN, kamu masih mahasiswa tuh. Nah, kamu daftar di Polstat STS itu masih bisa, pokoknya semua persyaratannya terpenuhi. Tadi kan masih bisa tuh kayak yang penting usianya masih masuk kayak gitu. Nah, soalnya tuh teman-teman, kan waktu pendaftaran itu kita memasukkan pilihan ikatan dinasnya ya, pilihan PTK yang ingin kita inginkan. Nah, kan kalau sedang menjadi mahasiswa di PTK lain, saya kurang tahu itu kedetek apa enggak gitu. Terus ya masa sih kayak udah dapat ikatan dinas di PTK lain mau dilepasin gitu buat STS, sayang banget gitu kan. Banyak juga yang pengen masuk ke situ. Terusan ini teman-teman, buat pertanyaan yang nomor 1 tadi yang mengenai kerja di BUMN kan aku tadi bilang ya 100 mahasiswa dengan IPK terbaik. Ternyata nggak berdasarkan itu teman-teman, ternyata itu berdasarkan kebutuhan dari instansi-instansi terkait gitu, nggak harus yang 100 besar juga gitu, tergantung pilihan kita juga saat penetapan. Itu sih. Gimana buat ini tadi siapa yang nanya ya, Diana itu menjawab nggak ya? Karena saya agak kurang paham nih sama pertanyaannya. Ya. Oke, sepertinya cukup Kak yang masalah tadi kedinasan itu boleh, misalkan sudah kuliah terus mau pindah ke STS itu ternyata boleh ya, selama kalian masih mencukupi dari segi umur dan ya pokoknya bisa. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak tentang banjir, katanya kan STIS kan sering banjir gitu kan, apalagi dekat Sungai Ciliwung. Jadi gimana nih Kak? Iya, ini bener banget nih, kayak tahu banget ya STIS itu di mana, padahal dari Makassar ya. Jadi di STIS emang deket sih sama Sungai Ciliwung. Tahun kemarin itu waktu masih belum online kan banjir parah tuh di Jakarta. Di sana itu banjir teman-teman. Namun emang ada sih beberapa kos yang terkena dampak banjir itu. Nah, tapi ada juga kok kos yang deket-deket sama jalan rayanya itu, ya agak jauhan lah sama Sungai Ciliwungnya itu, jadi nggak kena dampak dari si banjir itu. Nah, tapi ini nggak berlangsung lama kok, kayak yang sekarang di Jakarta, itu kan sekarang juga lagi banjir ya. Nah, tapi kalau di daerah Jakarta Timur ini nggak terlalu lama waktu itu, apalagi di Polstat STS nggak sampai seminggu gitu, udah surut. Pokoknya intensitas air yang turun pada saat itu
nggak seharian hujan. Nah itu sih tetap ada kok kos-kosan yang aman gitu. Ya pokoknya yang nggak terlalu di daerah bawah gitu, yang daerah dekat Sungai Ciliwung. Ya itu sih masih aman kok teman-teman. Oke, itu katanya bisa masih aman kalau di Jakarta Timur, apalagi dekatnya STIS. Oke nih, masih banyak waktu ya. Aku pilih lagi pertanyaannya. Ada nih pertanyaan dari saudari Siti Zulaika. Izin bertanya Kak, dulu Kakak untuk mempersiapkan SPMB Polstat STIS itu berapa lama Kak? Apakah Kakak ikut bimbel? Oke, terus pertanyaannya lagi dari saudari Envidias. Kak, apakah nilai rapot ini dapat mengaruhi kelulusan tes, Kak? Terus pertanyaan yang lain, izin bertanya tips dalam mengerjakan TPA Matematika. Apakah tipe soalnya per tahun itu sama? Oke, aku serahkan ke pemateri lagi. Oke, untuk yang pertama tadi, pertanyaannya kan apa tuh tadi? Tips apa sih? Bisa diulang? Dulu waktu Kakak untuk mempersiapkan SPMB Polstat STIS itu berapa lama itu, Kak? Apakah Kakak itu ikut bimbel gitu katanya? Dulu kalau menurut pengalaman aku ya, dulu itu aku ikut bimbel itu untuk UTBK sebenarnya. Jadi kalau untuk STIS sendiri sih aku nggak bimbel. Aku cuman ikutan kayak tryout, baik yang berbayar maupun yang gratis. Jadi kayak latihan soal aja gitu yang banyak. Dan waktu itu karena aku nggak lolos SNMPTN, aku kan juga mempersiapkan untuk UTBK. Nah, waktu UTBK itu aku dapat di gelombang pertama, yang mana itu masih kayak tahap-tahap pendaftarnya di STIS. Jadi belum rancu gitu loh. Maksudnya aku masih bisa persiapan UTBK, terus STIS-nya juga masih bisa persiapan gitu. Nah, untuk masalah berapa lama sebenarnya dulu itu aku berubah pikiran itu di awal Januari. Maksudnya kepengen nih ke STIS kayak gitu. Terus akhirnya aku ya mencari cara kayak maksudnya ikut TO-TO gitu. Terus tapi sebenarnya nggak fokus juga, kayak aku tuh malah fokus ke UTBK waktu itu. Jadi kayaknya persiapanku tuh kurang kayak gitu. Tapi kayak sambil latihan UTBK juga latihan soal-soal STIS kayak gitu. Dan ya alhamdulillah berarti udah rezeki kayak gitu. Sebenarnya waktu itu persiapannya sebentar sih kalau aku kayak gitu. Aku mau nambahin nih Kak. Jadi dulu aku kan masuk tahun 2019 ya teman-teman. Nah aku tuh juga fokusnya di UTBK-nya. Susah banget dulu itu cari informasi kayak mengenai STS gitu. Tapi tuh aku dari SMA itu udah pokoknya PTK yang aku ingin STS gitu. Jadi aku tuh dari SMA udah cari-cari soal-soal mengenai SPMB, Polstat STS, terutama tes matematikanya ya. Itu aku cari-cari, tanya-tanya di kakak tingkat gitu-gitu yang masuk ke Polstat STS. Terus kalian tuh bener banget gitu kayak ikut sosialisasi kayak gini gitu. Nambah informasi kan. Kalau aku waktu itu juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Kayak ikut live IG yang mengenai Polstat, gitu, ikut tryout. Nah, tryout tip penting banget buat ngasah kalian kan. Karena kalian kalau belajar sendiri itu bawaannya apa sih? Kan malas kan. Kalian tuh butuh teman untuk menemani. Nah, dengan tryout itu kalian tuh jadi ada teman sama perjuangan gitu. Juga bisa tahu kan nilai kalian gimana. Jadi sering-sering ikut tryout. Dan jangan lupa teman-teman, besok minggu depan tanggal 28 Februari itu ada tryout yang diadakan oleh
berjuang STIS, jangan lupa ikut. Nah, itu juga salah satu cara buat mempersiapkan tes di Polstat STIS. Terus kemudian teman-teman, kalau kalian ikut Polstat STIS, fokus aja di satu tes itu. Kalau tes satu ya matematika, fokusin dulu di matematika. Nggak usah kepikiran yang lain-lain. Nggak usah kepikiran tes kesehatan dan lain-lain. Kan awal tuh SKD tuh, fokus di SKD. Setelah itu langsung habis SKD selesai, langsung belajar matematika. Nggak usah kepikiran, aku nanti lolos nggak ya, aku ini nggak ya. Kan apabila kita belajar, ilmunya juga berguna kan bagi kita. Jadi tetap aja belajar gitu. Intinya, oh ya, terus tapi jangan lupa tetap refreshing teman-teman, jangan belajar terus. Ini keadaan udah kayak gini, di rumah mulu, kalian belajar terus, nah, perlu juga refreshing, cari-cari hiburan. Tapi juga tetap ingat waktu, gitu sih. Banyakin latihan soal, ikut report, banyakin cari-cari informasi mengenai Polstat STIS. Nah, itu tadi banyak tips nih ya dari Kak Nisa, dari Kak Eka. Itu memang bermacam-macam ya tipsnya, tergantung masing-masing orang itu gimana. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, tentang nilai rapot ini apakah memengaruhi kelulusan dalam tes ya, Kak? Boleh langsung dijawab, Kak? Itu kan ini lomba. Ya. Salah dari KMK. Jadi nilai rapot itu kan buat pendaftaran awal ya, di pemberkasan. Kan itu ada spesifikasi nilainya ya. Untuk nilai bahasa Inggris, matematika, ya. Nah, seperti itu. Jadi tentu saja nilai rapot itu akan mempengaruhi dari pemberkasan tersebut. Apabila nilainya tidak sampai dengan syarat ketentuan, ya tidak lolos di seleksi pemberkasan. Yang tidak secara itu ya, tidak dikeluarkan, maksudnya tidak ada dalam ketentuan di tulisan, tapi jelas aja sih itu bakal mempengaruhi dalam administrasi itu tadi. Mungkin Kak Eka nambahin dong. Cukup sih, Kak Nisa tadi penjelasannya udah cukup. Oke, karena tentang pembahasan nilai rapot udah cukup nih, kita lanjut ke yang selanjutnya ini mengenai tips and trick cara mengerjakan tes matematika waktu PMB ini gimana ya, Kak? Nah, matematika teman-teman, matematika itu nggak jauh-jauh dari latihan. Kita nggak bisa kayak pegang buku terusan, oh ini caranya gini, oh itu caranya gitu, aku udah tahu kok. Tapi tanpa kita praktek itu nggak bakal ya ada artinya sih, cuma nggak bisa efisien gitu buat kita. Jadi intinya kalau belajar matematika itu harus latihan terus saja. Soalnya teman-teman, kalian tahu kan jumlah soal di tes matematika itu ada 40 soal dalam waktu 90 menit. Dan itu soalnya nggak soal-soal yang mudah loh. Itu soal-soal yang mungkin ada soal-soal UN, tapi mungkin ada kayak soal-soal olimpiade kayak gitu kan. Nah, terus kalian juga harus main taktik nih. Kira-kira mana aja bab yang aku kuasain. Gitu. Udah biasakan untuk dikerjakan gitu. Karena kalau kita kebiasaan, kadang kita tuh ngerjain kayak otak itu udah jalan sendiri gitu, tangan udah jalan sendiri gitu. Jadi intinya adalah kita harus sering-sering latihan, nggak cuma kayak dilihat-lihatin doang, dikerjain. Karena apalagi kalau waktunya cuma 40 menit tuh kan, dan di tes matematika ini kan juga itu kan kalau salah minus, jadi sayang banget gitu. Kita harus maksimalin apa yang kita bisa. Itu aja sih, yang penting latihan kan kalau dari aku. Dari Kak Eka mungkin ada tambahan atau cukup untuk pertanyaan yang barusan ini? Cukup kok.
Oke, cukup. Kalau gitu, aku tampung lagi 3 pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Saudara Pinta. Kak, untuk tes kesehatan itu tesnya di mana ya? Langsung di tempat tesnya sana, atau kita tes sendiri sambil bawa kertas hasil tes lab itu? Terus yang kedua nih, waduh ini bahasan berat ya, dari Saudara Teta. Kak mau nanya sistem DO di STIS itu gimana ya, Kak? Terus pertanyaan yang ketiga, dari Nadia, gimana biaya hidup mulai dari kos-kosan sampai yang lain-lain nih, Kak? Oke, cukup 3 dulu. Boleh langsung dijawab, Kak? Yang tadi pertama mengenai tes kesehatan. Oke, untuk masalah tempat tesnya ya, itu sama seperti tempat daerah di tes-tes sebelumnya. Misalkan aku kan dari Jawa Timur, itu kan tesnya di ibu kota Surabaya. Jadi untuk tes kesehatannya juga di klinik Prodia di Surabaya. Jadi tetap sama kayak di sana, cuman tempatnya aja yang berganti-ganti kayak gitu. Terus harus tes sendiri dan membawa kertas hasil tes tersebut. Gimana ya? Maksudnya kita ke sana tes, terus ya udah hasilnya nanti akan diberikan ke STIS-nya langsung seperti itu. Aku juga mau nambahin tuh untuk lokasi tes itu nggak harus sama kok sama kalian daftarnya sama domisili tempat kalian tinggal. Maksudnya kalau di KTP kalian itu di Provinsi Jawa Timur, tapi kalian sekarang tinggal di Bandung misal. Nah, kalian bisa ikut tes di Bandung. Asalkan dari tahap 1, 2, 3, 4 itu harus di Bandung terus, tidak bisa pindah-pindah lokasi tes lagi. Seperti itu sih tambahannya. Oke, sepertinya nih udah menjawab ya tentang tes kesehatan. Selanjutnya nih Kak, tentang sistem DO yang ada di STIS. Itu gimana ya Kak? Kalau untuk DO itu untuk tingkat 1 ya teman-teman, paling banyak DO-nya itu tingkat 1, tapi tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 nggak menutup kemungkinan sih. Jadi yang pertama syaratnya IPK nggak boleh kurang dari 2,5. Yang kedua, nilai mata kuliah inti nggak boleh D. Nah, yang ketiga, nilai mata kuliah wajib nggak boleh E. Nah, kemudian untuk di tingkat 2 itu adanya tinggal angkatan. Maksudnya kayak nggak naik kelas gitu teman-teman. Jadi kalau seumpamanya di tingkat 2 kalian ada hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi terjadi, seharusnya naik ke tingkat 3, jadi tetap stay di tingkat 2. Nah, kalau pada saat tahun mengulang tersebut tetap masih tidak ada perbaikan nilai, maka dengan terpaksa akan di DO. Nah, kalau untuk tingkat 1 tadi langsung dengan proses pen-DO-an. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir deh, nggak usah mikir-mikir, nggak semudah itu kok kampus itu nge-DO mahasiswa. Nyarinya aja sulit kan, nggak mungkin kayak langsung di-DO. Pokoknya teman-teman itu mengikuti semua peraturannya, disuruh tetap disiplin. Apabila apel datang, tidak pernah terlambat, seperti itu mengerjakan tugas, seperti itu teman-teman, mudah kok syarat untuk tidak tertipu. Kayak gitu, sama mungkin kayak daftar kehadiran kurang dari 80% itu bisa jadi salah satu poin juga sih, bisa terjadi tipu. Pokoknya tenang aja deh, nggak usah mikirin kesana-sana gitu. Yang ke DO juga mungkin cuma dikit, dan biasanya tuh ya teman-teman, kasusnya itu bukan karena kayak nggak kuat dengan
kegiatan belajar mengajarnya, tapi mungkin karena dia yang nggak suka gitu. Mungkin dia nggak suka, jadi si oknumnya ini kayak mendeukan diri, kayak gitu mungkin biasanya teman-teman kasusnya. Itu aja sih. Oke, dari Kak Eka mungkin ada tambahan atau cukup? Sudah cukup, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, cukup ya. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang masalah DO yang ada di sistem yang ada di sekolah kedinasan ya. Pokoknya kalian tuh belajar terus ya udah jalanin aja gitu. Terus pertanyaan tadi tentang biaya hidup di STIS tuh gimana ya, Kak? Soalnya kan ada di Jakarta nih, Kak, kota metropolitan. Itu gimana ya, Kak? Boleh tuh sharing-sharing tentang biaya hidup yang ada di STIS. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, masih terjangkau itu ya. Kalian ngeluarin uang 6.000 aja udah dapat nasi uduk gitu. Masih bisa murah gitu, bisa beli sayur doang 3.000, masak nasi sendiri. Mungkin kalau ingin hemat-hematan ya kayak gitu. Terus kalau untuk biaya kos-kosan itu berkisar dari 300 hingga 1 jutaan lebih. Dan tergantung fasilitas yang teman-teman inginkan. Banyak sekali variasinya di sana. Juga lokasinya juga di daerah dekat banget. Jadi teman-teman itu, kalau teman-teman aku tuh jarang loh yang bawa motor. Mereka tuh pada jalan kaki, soalnya kosannya emang deket-deket banget. Terus kemudian apa lagi ya? Mungkin makan gitu, biaya kosan. Terus untuk ingin membeli sesuatu apa-apa itu juga di sana banyak yang menyediakan. Apalagi tuh kan di kampus STS ini kan kampus 0 rupiah kata dinas kan, perguruan tinggi kedinasan, jadi 0 rupiah tuh. Kita nggak usah ngeluarin apa-apa. Selama kamu sekolah di pusat STS, paling cuma ngeluarin uang cuma buat biaya tes sama biaya tes kesehatan. Selama kalian kuliah di sana itu nggak bakal dimintain biaya apa-apa. Bahkan tuh teman-teman, aku ini dapat seragam gratis, tas gratis, sepatu gratis, semuanya deh. Fasilitas-fasilitas itu dikasih sama kampus. Keren banget ya sih. Pokoknya kalian tuh harus semangat biar bisa masuk di kampus STS itu teman-teman. Jadi udah sekolahnya gratis, biaya hidupnya murah. Ini biaya hidup murah atau tinggi itu tergantung lifestyle kalian juga ya. Kalau kalian bisa mengkondisikan atau bisa sesuai dengan aku ingin hemat aja deh, itu tetap aja bisa dibilang terjangkau gitu sih. Oke, terima kasih Kanisa. Jadi biaya hidup murah atau mahal itu memang yang tergantung lifestyle kalian di sana nanti ya. Oke, sekarang aku ambil ini satu termin terakhir dari pertanyaan dari Saudara Dananjaya. Izin bertanya Kak, sebelum masuk STIS pastinya kita punya first impression tersendiri. Kayak mikir kalau di STIS tuh bakal belajar tentang statistika yang bakal jadi titik beratnya. Tapi apakah ada beberapa aspek penting di STIS selain mempelajari ilmu statistik ya Kak? Terus yang kedua dari Saudari Akila, izin bertanya Kak, untuk minimal 80 itu nilai pengetahuan atau keterampilan atau rata-ratanya ya Kak? Terus yang terakhir, Kak maaf mau bertanya, oh ini sebelumnya dari Saudari Siske Nevada, selama kita pendidikan di STIS nih, kalau mau bepergian di luar jam pendidikan itu, apa harus memakai seragam seperti PTK Ikatan Dinas lainnya? Oke, itu tadi 3 pertanyaan terakhir. Silahkan boleh dijawab, Kak Pemateri. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, masalah first impression-nya itu sebenarnya di sana kita nggak hanya belajar statistika, maksudnya nggak benar-benar pusing belajar statistika aja sih, nggak.
kita di sana juga belajar hal-hal lain, berorganisasi juga, banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan. Misalkan nih, di STIS itu juga ada kayak ekstrakurikuler lah istilahnya kalau di SMA kayak gitu, UKM kan kayak gitu. Tetap seperti PTN yang lain juga, nggak seram yang dipikirkan gitu loh. Jadi di sana juga tetap ada kegiatan, terus kita lebih tahu gimana sih menggunakan teknologi ini, itu, kayak gitu. Jadi dengan kuliah di STIS itu ya seru sih menurutku, nggak melulu yang kayak gitu. Jadi di sana juga banyak kegiatan. Jadi kalian nggak usah berpikir kayak belajar statistika terus, nggak seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku nambahin ya. Terus kemudian di Polsat STIS emang sih yang ditekanin statistik. Tapi kan kita kalau kerja itu banyak aspek-aspek lain yang mendukung kan. Nah, jadi ada juga mata kuliah yang nggak berhubungan dikit-dikit lah, tapi nggak tentang statistik banget gitu, kayak ekonomi, terus sosial dan kependudukan. Terus nanti di tingkat 4 tuh ya, di tingkat 4 tuh kata kakak tingkat tuh ada mata kuliah psikologi gitu. Jadi kan kita bakal interaksi sama banyak orang kan ya. Jadi kita juga perlu mengetahui materi kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang statistik kok. Terus bener banget tuh kata Kak Eka. Kita juga di sana tuh kehidupannya nggak kayak kamu berangkat belajar, pulang belajar. Enggak. Di sana itu banyak banget kegiatannya, UKM. Itu tuh jadi kan di kampus STS itu ada kayak tempat buat UKM gitu ya. Setelah selesai kampus tuh biasanya rame karena teman-teman itu emang juga pada aktif, selain akademik juga non akademik gitu. Ada yang di bidang olahraga, bidang kesenian, bidang keagamaan, banyak banget kegiatannya teman-teman. Kemudian teman-teman juga nggak usah khawatir kayak aku nanti di sana sendirian belajar nggak bisa, nggak gitu kok. Nanti itu kita tuh biasanya juga ada kayak KSM gitu, kelompok studi mahasiswa. Nah, nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi kita tuh di sana rasa kebersamaannya tuh kuat banget gitu teman-teman. Buat saling tolong menolong agar nggak ada yang di DO. Itu sih tujuannya. Oke, jadi udah terjawab ya. Jadi kita mahasiswa STIS tuh nggak mulu-mulu belajar pulang, kan ya tertekan juga ya. Jadi ya bisa diimbangi dengan kegiatan-kegiatan lain kayak ikut UKM atau mungkin kegiatan positif lainnya. Terus pertanyaan kedua, untuk nilai minimal 80 itu nilai pengetahuan atau keterampilan atau rata-rata ya, Kak? Boleh langsung dijawab, Kak? Kalau setauku sih nilai pengetahuan ya. Jadi kalau aku dulu itu yang aku masukkan tuh di nilai SKHUS, yang US-nya. Itu di situ aku ambil matematika yang A yang wajib sama bahasa Inggrisnya juga yang wajib, seperti itu. Oke, dari Kak Nisa mungkin ada tambahan atau cukup? Next aja. Oke, next ini pertanyaan terakhir. Mengenai seragam, untuk seragam kedinasan STIS tuh dipakainya di mana aja ya, Kak? Itu dipakai setiap hari atau hanya kegiatan-kegiatan tertentu? Boleh silakan dijawab, Kak? Jadi seragam ikatan dinas itu, jadi nanti tuh kita dikasih 2 seragam teman-teman, seragam pakaian dinas harian atau PDH sama PDO, pakaian dinas olahraga. Nah, saat kita memasuki kampus STIS, kita itu diharuskan memakai di antara kedua itu, PDH atau PDO. Nah, tapi kalau tujuannya kuliah, ya jelas yang harus dipakai adalah PDH ya teman-teman. Maksud saya, tadi kalau seumpamanya ingin ke kampus gara-gara untuk UKM, itu bisa pakai PDU-nya. Nah, kalau untuk PDH itu dipakai saat kuliah, apel, dan seminar, kuliah umum, hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan kampus. Kemudian itu dipakainya hari Senin, Selasa, kemudian hari Rabu itu pakai pakaian batik, bebas batik. Dan roknya warna hitam, roknya warna hitam, celana warna hitam, pokoknya bawahnya hitam. Kemudian hari Kamis, Jumat pakai seragam lagi. Oke, dari Kak Eka mungkin ada tambahan atau cukup? Cukup sih, karena memang yang sudah menjalankan itu Kak Nisa ya. Kalau saya kan masih online. Oh iya, Ini oke. kalau tadi maaf teman-teman aku lewat ya. Kalau pakaian dinas harian yang warna biru-biru sering teman-teman lihat tuh, seragam biru-biru itu pakaian dinas akademik, pakaian dinas akademik. Nah, kalau pakaian dinas harian itu adalah pakaian dinas yang biasanya digunakan untuk oleh maba-maba yang belum dapat PDA-nya. Nah, PDA itu atasan warna putih, bawahan warna hitam, terus apabila memakai jilbab warna putih dan dengan pakai ikat pinggang dan sepatu hitam. Kemudian di sana itu tasnya harus pakai tas yang dikasih itu ya, warna hitam, pokoknya harus warna hitam sesuai dengan ketentuan. Oke, terima kasih atas jawabannya nih dari kakak-kakak pemateri mengenai pakaian dinas dari STIS. Sayangnya nih karena waktu kita yang terbatas, nggak kerasa udah 2 jam kita nih berbincang-bincang seputar Politeknik Statistika STIS. Bagi teman-teman yang mungkin bertanya tapi belum terjawab, nanti bisa ditanyakan di lain waktu, mungkin sambil pantengin nih di IG Pejuang STIS. Dan jangan lupa untuk ikuti tryout-nya seminggu lagi ya, lumayan bisa menjadi bahan latihan untuk teman-teman sebagai gambaran untuk PMB 2021 nanti. Oke, terima kasih atas antusias teman-teman dalam bertanya kepada kakak-kakak pemateri seputar STIS. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Maka dari itu, kepada Kak Ridwan, dipersilakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri acara pada hari ini. Pada Kak Ridwan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Mungkin di sini saya akan memimpin doa. Mari tundukkan kepala sejenak, berdoa. Apakah apa yang kita dapat pada hari ini semoga bermanfaat untuk kedepannya. Ini berdoa untuk sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing aja ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Ridwan yang memimpin kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini nih bermanfaat untuk hari ini dan kedepannya. Sebelum mengakhiri, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link feedback yang ada di kolom komentar ya sebelum meninggalkan acara. Dan kami akan adakan dokumentasi sosialisasi. Maka dari itu bagi teman-teman yang belum mengaktifkan video, yuk segera diaktifkan fitur videonya. Ayo diaktifkan fiturnya, ayo on cam. Kita mau dokumentasi dulu. Kepada panitia yang bertugas mungkin bisa mengambil foto dari slide 1. Ayo on cam, on cam. Aku hitung ya dari slide 1.
1, 2, 3. Oke, lanjut slide 2. 1, 2, 3. Terus slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah ya untuk dokumentasi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di acara webinar hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat dan informasi seputar Politeknik Statistika STIS. Sekarang akhirnya teman-teman udah ada gambaran persiapan untuk ke sekolah kedinasan nanti. Teman-teman juga boleh banget ikutan tryout yang diselenggarakan oleh pejuang STIS minggu depan tanggal 28. Lumayan kan bisa jadi latihan dan hadiahnya juga lumayan menarik loh. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang udah hadir dan meluangkan waktunya. Saya selaku perwakilan dari rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa di kampus Politeknik Statistika STIS tahun depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.